Oktober mendatang menjadi saksi sejarah bagi Indonesia. Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berakhir dan dilanjutkan oleh pemerintahan baru oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Intips kali ini akan mengajak pemirsa TVR Parlemen mengulik serba-serbi pelantikan Presiden Republik Indonesia untuk memperkaya wawasan kita terhadap berbagai peristiwa penting di negara kita tercinta. Let's check it out! Penetapan 20 Oktober sebagai tanggal pelantikan Presiden Republik Indonesia. Bila melihat daftar masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, 20 Oktober tidak ditetapkan sebagai waktu pelantikan sejak awal. Seperti yang kita ketahui, pasca kemerdekaan, Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta ditunjuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk menjadi Presiden pertama Indonesia. Proses terpilihnya Bung Karno dan Bung Hatta terjadi di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Tren pelantikan 20 Oktober ternyata pertama kali dimulai sejak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih menjadi presiden pertama di era demokrasi Indonesia melalui proses pemilu yang mengusung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Gus Dur dilantik tanggal 20 Oktober 1999 sebagai Presiden keempat RI melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Beliau menggantikan Presiden Baharudin Yusuf Habibie yang lengser di tanggal yang sama, yakni 20 Oktober 1999. Meski mengawali, Gus Dur tidak mengakhiri masa jabatannya di tanggal yang sama. Gus Dur lengser pada 23 Juli 2001 dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia kelima tanggal yang sama. Megawati baru menyelesaikan jabatannya pada 20 Oktober 2004 dan sejarah pelantikan lengser Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober terus digunakan pada masa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dari hal ini, maka KPU menetapkan pelantikan Presiden diadakan pada 20 Oktober tanpa melihat hari apa yang bertepatan dengan tanggal tersebut. Presiden dan Wakil Presiden mengucapkan sumpah janji jabatan di hadapan MPR. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 2, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dilantik oleh MPR dalam sidang paripurna MPR. Artinya, acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan dipimpin oleh Ketua MPR RI periode 2024-2029, yaitu Ahmad Muzani yang berasal dari fraksi Gerindra. Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mengucapkan sumpah dan janji jabatan di hadapan hadirin sidang MPR RI. Prabowo Presiden tertua dan Gibran Wakil Presiden termuda dalam sejarah. Terpilihnya Prabowo sebagai Presiden RI menjadikan dirinya sebagai Presiden terpilih 2024 dengan usia tertua dalam sejarah. Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951 dan saat mengikuti pemilihan Presiden 2024 sudah berusia 72 tahun. Saat dilantik, usia Prabowo akan menginjak 73 tahun. Meski begitu, jika tanpa memperhitungkan periode pertama kepemimpinan, Soeharto masih menjadi presiden terpilih dengan usia tertua saat memenangkan pemilu 29 Mei 1997. Kala itu, ia berusia 75 tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi wakil presiden termuda dalam sejarah Republik Indonesia. Gibran lahir di Surakarta pada 1 Oktober 1987. Dengan begitu saat ini ia baru berusia 37 tahun. Gibran menggantikan posisi Muhammad Nasir yang pada waktu terpilih sebagai Wakil Presiden Soekarno periode kedua saat berusia 42 tahun. Itulah tadi serba-serbi seputar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita tentunya berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat membuat kebijakan-kebijakan yang berlandaskan kepada kepentingan rakyat. Maju terus Indonesiaku!